Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Siti Muslihati dalam mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Kali ini kita akan menyampaikan tentang materi yang kedua, itu adalah berupa fikroh dari ideologi Islam. Sebagaimana kita kemarin sudah sampaikan bahwa Islam itu memiliki cakupan yang sangat luas. Di dalam Islam itu ada fikroh, ada thorikoh, ada serangkaian pemikiran, ada metode operasional. Kemudian terkait dengan fikroh, sesungguhnya fikroh Islam itu terdiri dari serangkaian keyakinan berupa akidah Islam, ada rukun akidah yang 6, kemudian juga serangkaian hukum-hukum problem solving, hukum-hukum dalam kerangka penyelesaian masalah-masalah kehidupan manusia. Nah, untuk ideologi Islam sebagai sebuah ideologi, kita dapati bahwa sesungguhnya hukum-hukum problem solving yang terkait dengan ideologi Islam itu adalah dalam wilayah muamalah. Di dalamnya ada sistem politik pemerintahan, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial pergaulan, ada sistem pendidikan, dan lain-lain. Nah, sehingga fikroh ideologi Islam itu sesungguhnya adalah akidah Islam dan hukum-hukum syarak terkait dengan problem solving urusan-urusan muamalah. Berikutnya, kita juga kemarin sudah sampaikan bahwa fikroh atau ideas itu merupakan wujud ideal dari sebuah ideologi, dari sebuah kebudayaan, yang mana fikroh itu terdiri dari 3 komponen, mulai dari yang paling abstrak sampai ke yang paling konkret, artinya menjadi pemandu langsung bagi perbuatan manusia. Komponen yang paling abstrak itu yang kita sebut dengan istilah sistem nilai budaya, berupa pemikiran mendasar tentang hakikat kehidupan kita, atau dalam Islam itu nanti dikenal ada namanya sistem keyakinan atau akidah. Kemudian yang komponen kedua itu adalah norma. Norma itu agak lebih konkret dibandingkan dengan sistem keyakinan, tetapi tetap belum bisa secara langsung memandu perbuatan manusia. Nah, komponen fikroh yang secara langsung bisa memandu perbuatan manusia itu yang namanya aturan atau hukum. Nah, sehingga kita akan bicarakan pada pertemuan kali ini itu tentang komponen fikroh dari ideologi Islam berupa 2 hal. Yang pertama itu adalah nanti kita sebut dengan akidah Islam itu sebagai sistem keyakinan dalam pandangan Islam. Kemudian yang kedua itu adalah kita nanti akan bicara tentang hukum syarak itu sebagai serangkaian aturan dalam Islam yang memandu perbuatan-perbuatan manusia. Nah, untuk komponen yang pertama dari fikroh dari dalam ideologi Islam itu adalah akidah atau sistem keyakinan. Bicara tentang akidah itu sesungguhnya adalah bicara tentang bagaimana manusia menjawab pertanyaan mendasar tentang 3 hal. Yang pertama itu adalah dari mana manusia alam kehidupan. Manusia alam kehidupan itu adalah realita yang bisa terindra oleh manusia hari ini. Ya, dari mana manusia alam dan kehidupan itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua itu adalah untuk apa manusia hidup di dunia. Dan pertanyaan ketiga itu mau kemana manusia sesudah hidup. Ya, 3 pertanyaan ini itu sesungguhnya adalah jawaban dari kekuatan pemikiran akal manusia untuk mencari korelasi antara yang hari ini terindra itu berupa realita manusia hidup di alam semesta, kemudian dikaitkan dengan dari mana manusia alam dan kehidupan itu adalah sebelumnya, dan kemudian mau kemana sesudah manusia hidup itu adalah sesudahnya. Jadi mengkaitkan antara hari ini dengan yang sebelum hari ini dan sesudah hari ini. Nah, akidah inilah yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan tata aturan serta perilaku di dalam kehidupan. Ya, sekaligus akidah ini itu sesungguhnya adalah nanti akan menjadi pemandu bagi kebangkitan umat manusia. Akidah inilah yang akan menjadi energi perubahan dalam kehidupan manusia, sebagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma dalam surat ini, dalam ayat ini itu adalah bermakna guidance bagi proses perubahan. Itulah yang namanya pemikiran. Oke, kita lanjutkan bicara tentang pemikiran politik Islam. Itu sesungguhnya kita sedang bicara tentang posisi atau peran Islam sebagai sebuah ideologi, sehingga kemudian bicara tentang ideologi pada umumnya kita nanti akan berusaha untuk membuat komparasi antara ideologi Islam itu dengan dua ideologi dunia besar yang ada hari ini, itu adalah yang namanya kapitalisme dan sosialisme. Kalau dari sisi akidah tiga ideologi dunia ini, kita bisa buat komparasi seperti ini bahwa Islam itu akidahnya namanya akidah Islam, sementara kalau kapitalisme itu nama akidahnya adalah sekularisme moderat. Mereka mengakui adanya Tuhan, tetapi Tuhan tidak boleh intervensi di dalam pengaturan urusan-urusan kehidupan. Kemudian sosialisme itu mereka fondasinya atau sistem keyakinannya itu adalah sekularisme radikal. Fondasi pemikirannya adalah sekularisme radikal. Itu untuk nama. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan yang pertama, ideologi Islam mengatakan bahwa ada Tuhan, namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Sekaligus Allah itu tidak sekedar Al-Khaliq tetapi juga Al-Malik, tidak sekedar Rabb tetapi juga Malik, tidak sekedar pencipta tetapi juga sekaligus pengatur. Itu akidah Islam menjawab pertanyaan pertama. Sementara kapitalisme itu mengatakan bahwa memang ada Tuhan yang menciptakan, ya, ada Tuhan yang menciptakan, artinya mereka percaya bahwa dari mana manusia alam kehidupan itu ada cerita dari Tuhan. Kemudian sosialisme mengatakan bahwa dari mana manusia alam kehidupan itu bukan dari Tuhan tetapi dari materi. Tidak ada Tuhan, kata mereka seperti itu. Nah, sementara pertanyaan kedua, untuk apa manusia hidup? Dalam Islam, manusia hidup itu dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kapitalisme itu mengatakan bahwa untuk apa manusia hidup itu untuk menggapai materi. Tuhan tidak terlibat di dalam kehidupan. Kemudian sosialisme juga ternyata tidak beda dengan kapitalisme. Mereka juga mengatakan untuk apa manusia hidup itu adalah untuk menggapai materi. Nah, pertanyaan ketiga, mau kemana sesudah hidup? Itu kalau kapitalisme maupun sosialisme, itu kapitalisme sebagai yang fondasinya itu adalah sekularisme moderat, mengatakan bahwa nanti sesudah manusia itu mati, memang mereka percaya ada kehidupan di akhirat, tetapi mereka mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu terlepas dari kehidupan dunia. Sementara sosialisme mengatakan bahwa sesudah manusia mati itu tidak beda dengan makhluk lainnya, mereka akan kembali menjadi materi. Nah, sementara kalau dalam Islam, Islam mengatakan bahwa sesudah kehidupan di dunia itu manusia akan kembali ke akhirat, akan pergi ke akhirat gitu. Tetapi dengan mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia kepada Allah. Nah, ini komparasi tiga ideologi dunia, akidah tiga ideologi dunia. Kemudian yang berikutnya itu ketika kita sudah mendapati setidaknya ada tiga jenis pemikiran politik yang ada di dunia, pemikiran ideologi besar di dunia, tentunya kita akan bertanya, sesungguhnya manusia itu bisa mengukur kebenaran sebuah pemikiran politik atau ideologi itu dengan kriteria atau dengan ukuran seperti apa gitu ya. Nah, sesungguhnya manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi potensi yang sama, bersifat universal ya. Dua potensi yang dimiliki oleh manusia secara universal itu adalah, yang pertama itu adalah akal, kemudian yang kedua itu adalah yang namanya fitrah.
manusia berupa kebutuhan-kebutuhan hidup yang itu menjadi pendorong bagi kehidupan manusia. Maka kalau kita mencoba untuk mengevaluasi sebuah ideologi atau menilai sebuah ideologi, apakah ideologi itu benar atau tidak, sesungguhnya standarnya itu bisa kita kembalikan kepada dua potensi yang dimiliki oleh manusia secara universal ini. Itu adalah akal, dalam artian ideologi tadi fondasi pemikirannya itu memuaskan akal atau logik gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan keseluruhan fitrah manusia, tidak hanya satu jenis fitrah tetapi menyeluruh gitu. Maka dengan standar, dengan kriteria dua ini, kita akan coba untuk melihat bagaimana kekuatan logika dari ideologi kapitalisme, sosialisme, kemudian Islam. Kapitalisme mengatakan bahwa mereka mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta, tetapi tidak disertai dengan pengakuan kemampuan Tuhan di dalam mengatur kehidupan. Itu adalah pemikiran yang tidak logik. Karena kalau mencipta itu logikanya dia yang menciptakan itu bisa mengatur ciptaannya gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian sosialisme, mereka mengatakan bahwa mereka mengakui hanya materi yang melibatkan keberadaan alam semesta ini itu adalah pemikiran yang tidak sesuai dengan realita, sehingga tidak logik. Karena kita nanti akan mendapati bahwa di balik kehidupan manusia itu ada banyak sekali hal yang itu sifatnya tidak material, tidak kasat terindra oleh manusia. Misalnya nanti kita bicara tentang ketentuan-ketentuan yang melekat pada benda, sesungguhnya itu tidak berasal dari benda itu sendiri, tetapi dari kekuatan di luar benda itu. Makanya pengakuan bahwa hanya materi yang melibatkan keberadaan alam semesta ini itu adalah pemikiran yang tidak sesuai dengan realita, sehingga tidak logik. Nah, yang ketiga, Islam itu adalah pemikiran yang dibangun dari mempercayai bahwa Allah itu yang menciptakan, sekaligus dialah yang maha mengatur. Kemudian makhluk itu akan kembali kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan di dunia. Itu adalah pemikiran yang logik. Nah, ini dari tiga komparasi terhadap tiga ideologi ini, kita sebenarnya sudah mendapati bahwa secara kekuatan logika Islam itu merupakan pemikiran yang logik, yang memuaskan akal. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat nanti dari sisi kesesuaiannya dengan fitrah manusia, kita akan coba tengok bahwa Islam itu memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik yang sifatnya kebutuhan fisik maupun kebutuhan naluri berupa naluri beragama, naluri kemanusiaan, maupun naluri akhlakiyah ya, maupun naluri untuk mempertahankan diri. Semuanya itu diakui oleh Islam sekaligus dipenuhi lewat serangkaian hukum-hukum syarak. Nah, sementara kapitalisme itu sesungguhnya mereka cenderung kepada berorientasi pada sebagian kebutuhan hidup manusia, itu berupa kebutuhan hidup yang sifatnya material, sehingga mereka itu cenderung mengabaikan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang sifatnya non material seperti kemanusiaan, kemudian akhlak, kemudian spiritual, itu terabaikan dari kehidupan mereka. Nah, sehingga dari sini sesungguhnya pemikiran atau ideologi kapitalisme itu merupakan ideologi yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Hasilnya itu adalah nanti ketimpangan di dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Saya pikir kita bisa menyaksikan realita hari ini ketika orang bergelimang dengan harta, dengan materi, sesungguhnya itu tidak jaminan bahwa kehidupannya itu akan bahagia, kehidupannya itu akan tentram. Kemudian yang sosialisme, mereka mengatakan bahwa orientasi kehidupan itu juga tidak beda dengan kapitalisme,
semata-mata pada materi, ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lain itu tidak terpenuhi sebagaimana kebutuhan kemanusiaan, kebutuhan akhlak, kebutuhan spiritual itu tercabut atau terabaikan di dalam pemenuhan dalam sistem atau dalam ideologi tersebut. Nah, sehingga kalau kita tengok dari standar kesesuaiannya dengan fitrah manusia, kita dapati bahwa ideologi Islam itu menghasilkan ketentraman, menghasilkan keserasian, menghasilkan keharmonisan dalam kehidupan, karena Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Sementara kapitalisme dan sosialisme itu cenderung menghasilkan ketimpangan, kemudian juga keadaan-keadaan clash antara pemenuhan satu kebutuhan dengan kebutuhan hidup yang lainnya, sehingga memang kita bisa menyaksikan hari ini ketimpangan-ketimpangan kehidupan di bawah kepemimpinan ideologi kapitalisme, ataupun mungkin di tempat lain di bawah kepemimpinan ideologi sosialisme, itu tidak menghasilkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup secara menyeluruh sekaligus proporsional. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi dua indikator tadi, memuaskan akal maupun sesuai dengan fitrah-fitrah manusia, kita bisa mendapati bahwa Islam itu merupakan ideologi yang fondasi pemikirannya itu rasional sekaligus sesuai dengan fitrah manusia. Ini merupakan komponen pertama dari fikrah ideologi Islam. Nah, sementara komponen kedua dari fikrah ideologi Islam itu adalah yang namanya sistem hukum atau nizam, ya, sistem hukum Islam atau nizamul Islam, ya. Kita ketahui bahwa sesungguhnya kalau komponen pertama akidah itu lebih banyak bekerja pada wilayah yang sangat abstrak, wilayah yang ada di benak manusia, itu berupa keyakinan atau pemikiran. Sementara kita tahu bahwa ketika bicara tentang hukum, komponen kedua dari fikrah ideologi Islam itu umumnya bekerja pada wilayah yang lebih konkret, dalam artian hukum itulah yang menjadi pemandu langsung tingkah laku manusia di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, sehingga kita bisa pahami di sini bahwa fungsi penting hukum itu adalah sebagai problem solving, sebagai penyelesaian apapun masalah-masalah kehidupan manusia. Untuk memahami bagaimana mekanisme problem solving dalam Islam, kita akan ajak untuk membuat analog antara masalah fisik manusia dan masalah sosial manusia. Ideologi umumnya bicara pada penyelesaian masalah sosial manusia, bukan masalah fisik manusia. Kalau bicara tentang penyelesaian masalah fisik manusia, mungkin kita akan bertanya kepada teman-teman dari fakultas kedokteran, mungkin dari fakultas farmasi, atau mungkin dari fakultas-fakultas lain yang sifatnya eksak, saya pikir. Tetapi begitu kita bicara tentang masalah sosial manusia, maka kita bertanya kepada ideologi, mencari penyelesaiannya itu adalah pada namanya ideologi. Kalau kita buat analog, wujud masalah dari masalah fisik manusia itu berupa badan sakit, kita pusing, kita sakit perut, kita terluka dan lain-lain. Sementara kalau masalah sosial itu berupa masyarakat sakit. Ya, masyarakat sakit itu bisa, contohnya, kita buat contohnya, itu adalah nanti ada namanya kebodohan, ada namanya kemiskinan, ada namanya kriminal dan lain-lain. Itu yang namanya masyarakat sakit. Nah, problem solving dari masalah manusia ini, kalau kita tengok dari sisi fikrahnya atau ideasnya, itu kita dapati bahwa masalah fisik manusia itu problem solvingnya berupa obat. Obat itu dalam ranah pemikiran itu dikerjakan oleh para akademisi, para peneliti, mungkin begitu ya. Itu berupa ada bahan mentah dari obat itu apa, kemudian cara meramu bahannya itu seperti apa. Sementara kalau dalam masalah sosial manusia, itu problem solving dalam ranah fikroh itu berupa hukum, ya, berupa hukum. Bicara tentang hukum, maka proses pemikiran yang berlangsung itu adalah nanti kita bicara tentang yang pertama sumber hukum, kemudian yang kedua adalah proses penggalian dari sumber hukum tersebut menjadi sebuah hukum.
Nah, sementara nanti untuk problem solving dalam ranah thoriqoh atau dalam ranah metode operasional, dalam ranah aktivitas, kita akan dapati bahwa masalah fisik manusia itu tidak cukup terselesaikan dengan tersedianya obat. Tetapi yang berikutnya dalam ranah fikroh, itu manusia itu harus mengkonsumsi obat tersebut, apakah diminum, dioles, dihirup, dan lain-lain. Sementara dalam masalah sosial manusia, problem solving itu juga tidak cukup dengan tersedianya, terproduknya hukum. Tetapi masalah itu akan terselesaikan jika hukum itu kemudian diterapkan. Ya, artinya manusia itu melakukan tindakan berdasarkan hukum. Nah, dari sini kita akan coba untuk menghadirkan bahwa tiga ideologi dunia itu punya pandangan yang berbeda di dalam bagaimana mereka memiliki konsep tentang mekanisme problem solving. Yang pasti kan perbedaan itu akan kita mulai dari asas atau akidahnya, ya. Tadi sudah kita sampaikan kapitalisme itu sekularisme moderat, sosialisme itu sekularisme radikal, dan Islam itu adalah akidah Islam, ya. Kemudian sumber hukumnya, ketika sekularisme itu sebagai fondasinya, maka sumber hukumnya itu adalah akal manusia atau materi. Ya, materi itu kalau versi kapitalisme kan berupa akal manusia, kalau kata sosialisme itu perkembangan materi. Kalau dalam Islam sumber hukum itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana perbuatan itu, standar perbuatan itu seperti apa? Ya, kapitalisme mengatakan bahwa asas manfaat itu sebagai dasar perbuatan manusia, sekaligus itu nanti dasar penetapan hukum itu adalah asas manfaat. Sementara kalau sosialisme itu sama dengan sumber hukum, mereka akan melihat dari perkembangan materi, dan Islam itu ukuran perbuatannya adalah halal haram menurut hukum syara. Gitu. Bagaimana mereka melihat kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah digapainya kenikmatan materi sebanyak-banyaknya dalam perspektif ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Sementara Islam itu mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah didapatinya ridho Allah di dalam setiap perbuatan kita. Nah, saya pikir kalau kita lihat dari perbandingan ini, kita akan dapati tadi asasnya maupun mekanisme penyelesaian masalah-masalah kehidupannya, ya kita akan dapati bahwa pemikiran kapitalisme maupun sosialisme yang fondasinya sekuler itu sesungguhnya akan menghasilkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak menyeluruh. Mengapa? Karena pemikiran itu dibangun dari fondasi pemikiran yang tidak rasional. Nah, ini gambaran tentang bagaimana problem solving dalam Islam. Ya, manusia punya persoalan berupa apa? Bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dan dengan apa manusia itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, dalam kerangka menjawab pertanyaan tadi, Allah Maha kasih sayang kepada manusia, dan Allah menurunkan wahyu, menurunkan nasyara yang hakikatnya adalah berupa serangkaian informasi dari Allah untuk menjawab permasalahan-permasalahan kehidupan manusia. Nah, karena wahyu ini bersifat umum dan global, maka dibutuhkan nanti ada proses penggalian, yang proses penggalian itu adalah dengan metode ijtihad. Dengan metode ijtihad itulah lahir hukum syara. Dan setelah ada hukum syara, fungsi hukum syara itu adalah memandu tindakan manusia agar berjalan sesuai dengan wahyu, sesuai dengan hukum-hukum yang digali dari wahyu tersebut. Disinilah hukum syara itu mampu menyelesaikan persoalan manusia. Nah, sehingga kalau kita nanti akan coba tunjukkan bahwa pemikiran Islam itu kan ketika bicara tentang hukum syara, ada 4 sumber hukum syara. Ya, hukum syara itu sumber yang pertama adalah Al-Quran, ya. Kemudian sumber yang kedua adalah As-Sunnah, ya. Sumber yang ketiga adalah ijma' sahabat, dan sumber yang keempat itu adalah qiyas. Saya berharap nanti mahasiswa bisa
menemukan ya argumentasinya atau kekuatan logikanya bahwa Al-Quran itu bisa dipakai sebagai sumber hukum, kemudian yang kedua as-sunnah, yang ketiga ijma' sahabat, dan yang keempat qiyas. Itu dari sisi sumber hukumnya. Kemudian dari sisi proses penggalian hukumnya atau metode ijtihad. Metode ijtihad itu melalui 3 proses sebelum sampai akhirnya proses yang ketiga itu adalah menetapkan hukum. Yang pertama itu harus paham fakta. Fakta itu berupa persoalan manusia di dalam kehidupan yang sifatnya universal. Kemudian yang kedua harus paham nas, paham informasi dari Allah yang terkait dengan fakta tadi ya dalam konteks ini, karena kita tahu nas itu kan memang diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab gitu. Maka kemampuan bahasa Arab, kemudian pemahaman tentang Al-Quran as-sunnah secara menyeluruh itu menjadi prasyarat bagi seorang mujtahid. Baru setelah paham fakta dan paham nas, seorang mujtahid itu bisa menetapkan hukum. Nah, sehingga ketika hukum itu sudah digali, maka sesungguhnya hukum syara itu diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya wahyu itu diturunkan oleh Allah ke tengah-tengah kehidupan manusia itu dalam kerangka supaya dipahami dan diterapkan. Sehingga ketika wahyu itu dipahami kemudian diterapkan, maka terwujudlah yang namanya rahmatan lil alamin, sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu dimaknai seperti apa? Rahmatan lil alamin itu dimaknai sebagai minimal di tengah-tengah kehidupan itu terpenuhi serangkaian hak-hak mendasar manusia di dalam kehidupan. Ya, nanti kita akan dapati bahwa hak-hak mendasar manusia dalam kehidupan itu berupa apa sih gitu. Ada 8 jenis hak asasiah manusia di dalam kehidupan, mulai dari hak untuk melangsungkan keturunan, hak akan akal, hak asasiah akan kemuliaan, harga diri, hak asasiah akan kehidupan manusia, nyawa, hak asasiah akan ekonomi, hak asasiah akan agama, hak asasiah akan keamanan, sampai hak asasiah manusia akan negara. Itu semua merupakan hak asasiah yang di dalam Al-Quran kita dapati bahwa rahmatan lil alamin itu adalah dampak dari risalah yang diturunkan oleh Allah. Ketika risalah itu dipahami dan diamalkan, diterapkan oleh manusia. Oleh karena itu, sebagai penutup dari materi yang kedua ini, saya akan membacakan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, jikalah seandainya penduduk sebuah negeri itu iman mereka semua, kemudian takwa mereka semua, tunduk patuh hanya kepada Allah, lafatahna alaihim, maka Allah itu berjanji akan menurunkan kepada mereka barokah minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Ya, akan tetapi sebagian besar mereka itu mengingkari, maka Allah menimpakan kepada mereka azab atau balasan sesuai dengan apa yang mereka, karena apa yang mereka lakukan. Itu yang bisa kita sampaikan untuk materi kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.